Hai guys, kembali lagi bersama Mimi di channel Enkun. Fans Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah Genos yang berhenti latih tanding dengan Saitama. Dan kemudian bukannya menguji kekuatan yang Genos miliki, si botak malah menyanjung cahaya silau yang sebelumnya muridnya keluarkan. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 186 bagian kedua yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop video aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 186 bagian kedua ini, Genos mengajak Saitama untuk menyeberang ke Neo Heroes karena sepertinya si botak kurang dihargai oleh pihak asosiasi pahlawan. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita dibelakang Saitama yang masih berbicara dengan Genos. Pahlawan kelas S itu masih merenung. Sudah 2 bulan sejak dia menjadi murid dari Saitama Sensei. Tapi dari pandangan gurunya, dia seperti tidak berkembang sedikit pun. Bahkan jauh di dalam dirinya, Genos juga merasa begitu. Faktanya adalah dia masih belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Saitama Sensei. Genos tidak bisa menghiraukan perasaan setaktanya tersebut. Kemudian Genos berkata, walaupun saat ini dia masih lemah, tapi dia merasa pantas untuk ditempatkan di jajaran 10 besar pahlawan kelas S. Namun Genos mengaku jika akhir-akhir ini dia merasa kalau dia sedang berada di jalan buntu karena dia berkompetisi di lingkungan jauh di bawah level gurunya tersebut. Genos merasa tak peduli sebanyak apapun waktu berlalu, dia tetap tidak bisa mendapatkan kekuatan yang dia inginkan di tempat itu. Jadi Genos mulai berpikir tentang sesuatu dari pandangannya dan berencana untuk mengubah lingkungan sekitar. Pahlawan kelas S tersebut juga bercerita jika sebentar lagi organisasi pahlawan yang baru akan didirikan bernama Neo Heroes. Genos yakin gurunya juga pasti sudah tahu akan hal tersebut. Tapi dengan wajah datarnya itu, si botak menjawab kalau dia baru tahu soal berita tersebut. Genos kembali bercerita, sebagai respon terhadap meningkatnya kemunculan monster yang muncul, Mr. Agoni yang kaya raya itu bekerja sama dengan industri politik dan bisnis, lalu mendirikan organisasi asosiasi pahlawan. Tapi pada tahun keempat setelah didirikannya organisasi tersebut, banyak pihak meragukan kebijakan dan struktur manajemen yang mereka buat. Terlebih lagi, serangkaian skandal yang melibatkan anggota staf telah menyebar luas di berbagai media. Pengerusakan berlebihan yang disebabkan oleh beberapa pahlawan tertentu, kesalahan pengelolaan dana, dan masih banyak lagi. Saitama yang mendengar cerita itu menyadari jika beberapa pahlawan yang Genos ceritakan tersebut, salah satunya adalah Tatsumaki. Genos melanjutkan ceritanya. Sampai sekarang, pihak asosiasi masih berusaha menutupinya dengan berita media lain dan pengiklanan yang bertujuan untuk menaikkan image mereka. Tapi semua skandal yang tersebar luas pastinya akan memberikan dampak kerusakan yang begitu besar. Menurutnya, kalau keadaan tidak berubah dari sekarang, asosiasi pahlawan mungkin akan hancur sepenuhnya. Si botak tidak menyangka jika muridnya ini tahu banyak hal soal berita tersebut. Dalam benaknya, dia bingung dari mana Genos bisa tahu semua itu. Pahlawan kelas S tersebut kembali bercerita. Oleh semua kejadian itulah, grup baru yang berisi pahlawan yang aktif yang disebut dengan pahlawan Neo itu akhirnya muncul. Mereka sudah mengincar beberapa personel dari asosiasi pahlawan untuk bergabung dengan mereka. Dan mereka juga memiliki sistem anti-monster yang lebih superior, serta kompensasi yang lebih baik untuk para pahlawan. Organisasi baru itu memberitahu Genos kalau mereka akan memanfaatkan pengetahuan dari asosiasi pahlawan dan kesalahan yang sudah organisasi itu perbuat, serta menggunakan informasi tersebut untuk mengembangkan organisasi mereka sendiri. Saitama penasaran, siapa orang yang memberitahu muridnya tentang itu semua? Genos bercerita jika info tersebut berasal dari orang-orang pencari bakat milik Neo Heroes. Pahlawan yang mau bergabung dengan Neo Heroes menyebut diri mereka sebagai pahlawan Neo, berbeda dengan asosiasi pahlawan yang menyebut diri mereka sebagai pahlawan pro. Saat ini kandidat dari Neo Heroes sudah mencapai 2000 orang, sedangkan anggota dari pahlawan pro sendiri hanya sekitar 600-an orang saja yang berada di bawah naungan asosiasi pahlawan.
Pencari bakat tersebut juga sudah menghubungi semua pahlawan pro tingkat tinggi milik asosiasi. Dan sepertinya beberapa pahlawan kelas S juga akan pindah ke Neo Heroes pula. Saitama yang mendengar fakta tersebut semakin kaget dan protes karena orang-orang itu tidak menghubunginya sama sekali. Genos melanjutkan ceritanya. Jika pihak Neo Heroes juga akan mendaftarkan orang-orang kuat yang belum terlihat oleh mata publik atau belum dikenal sampai sekarang. Jadi ada kemungkinan dia bisa mendapatkan sesuatu dari mereka tentang bagaimana cara untuk menjadi lebih kuat lagi. Saitama kembali teringat kalau dulu alasan muridnya ingin menjadi lebih kuat itu karena dia ingin balas dendam. Genos membenarkan hal tersebut. Dia harus mengalahkan robot gila yang identitasnya masih belum diketahui karena robot tersebut telah merenggut kebahagiaannya sejak 4 tahun yang lalu. Shibota kembali bertanya, apakah Genos yakin kalau robot gila tersebut masih hidup? Karena bisa saja seseorang sudah menghancurkannya duluan. Genos mengakui jika dia belum bisa mengkonfirmasi info soal tersebut. Setidaknya ketika dia mendapatkan data semenjak bergabung dengan asosiasi pahlawan. Akan tetapi ada beberapa rekam jejak dari insiden pada waktu itu yang sama yang juga mendokumentasikan beberapa monster berbahaya. Saitama mengganti pertanyaannya. Bagaimana jika yang membunuh cyborg gila itu bukanlah pahlawan pro? Dan bagaimana jika si botak sendirilah yang sudah membunuh cyborg tersebut? Genos menjawab jika robot gila itu benar-benar kuat. Dia mengakui kalau Saitama Sensei adalah satu-satunya orang yang dia temui yang mungkin bisa mengalahkannya. Tapi menurutnya, kalau gurunya memang sudah berhadapan dengan cyborg tersebut, pastinya dia akan ingat betapa kuatnya robot gila itu. Saitama yang mendengar jawaban itu berkata dalam hati, kalau dia sendiri juga merasa tidak yakin pernah berhadapan dengan cyborg yang Genos maksud. Karena Saitama sendiri juga tidak ingat siapa sajakah monster yang pernah dia kalahkan selama ini. Shibota kembali bertanya, apakah muridnya itu berpikir jika dia sendiri akan bisa mengalahkan cyborg tersebut dengan kemampuan yang Genos miliki sekarang ini? Pahlawan kelas S itu menjawab kalau dia tidak tahu. Tapi Genos menegaskan jika suatu saat ketika dia bertemu dengan cyborg gila tersebut, saat itu terjadi, Genos akan memastikan kalau dia akan memenangkan pertempuran. Itulah mengapa dia berpikir untuk pindah ke Neo Heroes. Saitama yang mendengar aura balas dendam yang pahlawan itu keluarkan hanya terdiam. Dengan santainya dia pun berkomentar dan mendoakan keberhasilan muridnya tersebut. Genos kembali bercerita jika sebenarnya pihak Neo Heroes telah membuat permintaan. Mereka ingin tahu apakah dia bisa mengenalkan beberapa karakter yang Genos anggap mumpuni agar mau ikut bergabung pula. Menurutnya Saitama Sensei tidak terlalu terikat dengan asosiasi pahlawan. Lalu kenapa gurunya ini seperti tidak mau pindah juga bersamanya? Shibota yang ditanyai seperti itu hanya diam saja. Genos memberitahu jika saran yang akan dia berikan ini mungkin akan berarti dan didengar juga oleh organisasi baru itu. Menurut Genos, sepertinya asosiasi pahlawan juga tidak terlalu menganggap keberadaan dari Saitama Sensei pula. Namun sambil menunjukkan wajah datarnya itu, Shibota menjawab kalau dia tidak tertarik dengan semua hal tersebut karena itu terlalu ribet. Sontak saja Genos pun juga mengambil keputusan kalau dia juga tidak jadi pindah ke Neo Heroes. Perbincangan panjang antara Saitama dan Genos berakhir dengan keputusan yang sangat simpel rasa konyol. Kira-kira apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah Saitama tetap dalam pendiriannya dan gak mau pindah ke asosiasi baru tersebut? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 186 bagian kedua telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 186 bagian kedua yang isinya memperlihatkan Saitama yang menolak ajakan dari Genos untuk pindah ke Neo Heroes. Kejadian tersebut membuat pahlawan kelas S itu akhirnya juga mengurungkan niat untuk menyeberang ke asosiasi sebelah pula. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.